Bang, apa pendapat Abang terkait ribut-ribut nasabah asuransi unit link di televisi? Ya, saya bagi pendapat saya terkait dengan ribut-ribut di media sosial ataupun yang tampil di berita terkait dengan komplain-komplain daripada nasabah yang masuk ke program atau asuransi unit link. Dulu unit link namanya. Kalau sekarang sudah diubah oleh OJK menjadi PAID, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Nah, kita tentu harus punya rujukan. Rujukan apa? Rujukan aturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan asuransi. Nah, kalau kita lihat di POJK nomor 69, peraturan OJK nomor 69 terkait dengan penyelenggaraan usaha perasuransian di pasal 16 ayat 3, di situ dikatakan bahwa perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang menggunakan agen asuransi. Ya, konteksnya berarti menggunakan agen asuransi untuk pemasaran produknya. Wajib bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi yang timbul dari penutupan asuransi yang dilakukan oleh agen asuransi yang bersangkutan. Nah, artinya apa? Apa yang dijual oleh agen asuransi tersebut, ya tentu perusahaan asuransinya selaku badan usaha subjek hukum yang menaungi tempat bernaungnya dari agen asuransi tersebut wajib bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi mungkin kesalahan penjualan atau mis-selling ataupun kesalahan komunikasi kepada nasabah, calon nasabah yang dilakukan oleh agen asuransi. Nah, jika kita lihat konteksnya di dalam kejadian yang ada di media-media TV itu, sepertinya nasabah-nasabah asuransi ini, nasabah dari beberapa perusahaan asuransi ini kan menuntut agar preminya dikembalikan. Ya, dasar penuntutannya adalah karena agen diduga melakukan kesalahan dengan menjanjikan bahwa setelah bayar premi 10 tahun, maka preminya akan dikembalikan. Katanya begitu. Dugaan. Ya, sekali lagi ini adalah dugaan. Nah, bagaimana cara menyikapi ini? Ya tentu, dalam konteks seperti ini, nasabah tentu harus memiliki bukti bahwasanya agen melakukan janji seperti itu, atau ya mis-selling lah ya, kita katakan mis-selling terlepas dari sengaja atau tidak sengaja, melakukan kesalahan pada saat penjualan, mispresentasi, mis-selling kepada seorang, calon nasabah, yang pada akhirnya berujung kepada tidak terpenuhinya janji. Janji siapa? Ya janji dari agen asuransi. Nah, tentu kan kita bertanya, bagaimana kalau janji agen asuransi ternyata salah? Si agen tidak sengaja menyampaikan atau tidak tahu menyampaikan sesuatu yang salah kepada seorang calon nasabah. Ya sangat jelas di dalam peraturan OJK penyelenggaraan usaha perasuransian ini pasal 16 ayat 3 yang saya sebutkan tadi, perusahaan asuransinya harus bertanggung jawab. Nah, kita tambah satu rujukan, yaitu di dalam hukum perdata pasal 1367. Di situ dikatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang menjadi tanggung jawab atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang dibuat oleh anak-anak, majikan bertanggung jawab terhadap orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka. Nah, konteks pasal 1367 ini juga mengatakan bahwa lebih kurang menggambarkan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat oleh karyawannya. Nah, mungkin dua rujukan hukum yang tertulis ini, pasal 1367 KUH Perdata dan peraturan OJK terkait dengan penyelenggaraan usaha perasuransian, peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69 tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, yaitu pasal 16 ayat 3, tentang bahwa perusahaan asuransi harus bertanggung jawab terhadap penutupan asuransi yang dilakukan oleh agen asuransi. Ya, itu ya. Semoga bisa membantu kita untuk menyelesaikan
sengketa-sengketa asuransi yang terjadi. Tetap bijak berasuransi dan selalu teliti membeli produk asuransi.